jolt and then you'll die. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Danang. Channel yang berisi tentang informasi seputar dunia pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berpengalaman paling singkat 4 tahun berturut-turut, ini sebuah kesempatan besar untuk Bapak Ibu menjadi Kepala Sekolah Indonesia di luar negeri. Program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri membuka kesempatan bagi kepala sekolah yang berstatus pegawai negeri sipil. Dan jika Bapak Ibu berminat untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah Indonesia di luar negeri, silakan mendaftarkan diri dan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 720-A-KP-2020. Seleksi bersama penerimaan kepala sekolah Indonesia di luar negeri tahun 2020. Informasi umum. Dalam rangka memenuhi kebutuhan kepala sekolah Indonesia di luar negeri untuk periode semester 2 tahun ajaran 2020 dan semester 1 tahun ajaran 2021, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri membuka kesempatan bagi kepala sekolah berstatus pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk ditugaskan sebagai kepala sekolah Indonesia di luar negeri. Mengenai formasinya, yaitu Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Davao, Sekolah Indonesia Singapura, Sekolah Indonesia Yangon, Sekolah Indonesia Mekah. Ada 5 formasi. Untuk tiap penempatan terdapat 1 formasi. Kemudian untuk persyaratan, yang pertama persyaratan umum, yaitu berstatus sebagai pegawai negeri sipil, kemudian memiliki pengalaman paling singkat 4 tahun berturut-turut sebagai kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan sebagai kepala sekolah. Lalu yang C, diutamakan sedang menjabat sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat. Usia maksimal Bapak Ibu saat mendaftar yaitu 52 tahun. Pangkat serendah-rendahnya pembina golongan ruang 4A. Lalu syarat berikutnya yaitu memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 kependidikan dan diutamakan berpendidikan magister pendidikan S2. Diutamakan memiliki STTPP atau surat tanda tamat pendidikan pelatihan kepala sekolah, sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Kemudian berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bagi mantan kepala sekolah Indonesia di luar negeri, dapat mengajukan lamaran kembali sebagai calon kepala sekolah Indonesia di luar negeri setelah 4 tahun mengabdi di tanah air. Lalu, syarat berikutnya yaitu memiliki nilai prestasi kerja pegawai negeri sipil minimal baik selama 2 tahun terakhir dan mendapatkan rekomendasi dari koordinator pengawas sekolah. Kemudian, memiliki surat izin mengikuti seleksi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah, Provinsi, atau Kabupaten Kota. Lanjut, persyaratan khusus, yaitu aktif berbahasa Inggris lisan dan tulis yang ditunjukkan dengan skor TOEFL internasional 500
atau institusional yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi negeri 550 atau IELTS, yaitu 6,0, yang diterbitkan maksimal dalam 2 tahun terakhir, kecuali bagi yang pernah mengikuti pendidikan gelar degree di negara berbahasa Inggris atau sesuai dengan negara yang dilamar. Kemampuan berbahasa negara tempat baik lisan maupun tulisan menjadi nilai tambah bagi pelamar calon kepala sekolah Indonesia untuk formasi di Jeddah dan Mekah, yaitu menggunakan bahasa Arab, dan memiliki wawasan dan mampu mempromosikan seni budaya Indonesia. Untuk rencana penjadwalan, yang pertama tentang pengumuman resmi seleksi pada tanggal 21 Agustus tahun 2020. Waktu pendaftaran tanggal 21 Agustus sampai dengan 5 September 2020. Pengumuman hasil administrasi pada tanggal 11 September 2020 dan pelaksanaan seleksi tanggal 15 sampai dengan 18 September tahun 2020. Untuk tata cara pendaftaran. Pendaftaran lewat daring mulai tanggal 21 Agustus sampai dengan 5 September tahun 2020 pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat dengan mekanisme sebagai berikut. Peserta seleksi wajib memiliki alamat surat elektronik yang aktif. Yang kedua, peserta seleksi melakukan pendaftaran atau registrasi awal secara daring melalui laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/Sekolah Indonesia Luar Negeri dengan cara memasukkan NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, pendaftaran lanjutan dilakukan dengan cara login menggunakan username dan password yang dikirim oleh Sekretariat Panitia Seleksi Bersama melalui surat elektronik peserta seleksi. Tahap pendaftaran lanjutan meliputi yang A. Memilih jabatan yang akan dilamar, maksimal 2 negara penempatan yang diminati. Yang B. Mengisi informasi data diri. Kemudian pelamar meliputi data pokok pelamar. Yang kedua, riwayat pendidikan yang telah ditempuh, riwayat jabatan atau pengalaman jabatan yang pernah ditekuni, informasi pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, dan yang kelima, akun media sosial yang dimiliki. Yang C, yaitu mengunggah hasil pindai dokumen atau berkas yang dipersyaratkan paling lambat tanggal 5 September 2020 pada pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama, yaitu pas foto ukuran 3x4 dengan besar file maksimal 500 KB. Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai 6000 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Untuk format dapat diunduh pada menu unduh. Yang ketiga, surat izin mengikuti proses seleksi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan. Yang keempat, kartu tanda penduduk dan akte lahir. Dan yang terakhir, ijazah pendidikan terakhir. Kemudian, yang keenam, SK pangkat dan SK jabatan terakhir dan dokumen penilaian prestasi kerja 2 tahun. Yang ketujuh, SK pengangkatan kepala sekolah. Yang kedelapan, SK pengangkatan sebagai kepala sekolah Indonesia luar negeri bagi pegawai negeri sipil yang pernah ditugaskan sebagai kepala sekolah Indonesia di luar negeri. Yang kesembilan, yaitu STTPP atau Surat Tanda Tamat Pendidikan Pelatihan Kepala Sekolah bagi yang memiliki. Kemudian yang ke-10, Surat Rekomendasi Berkelakuan Baik dari Kepala Dinas Pendidikan. Yang ke-11, Sertifikat TOEFL Prediction Score Internasional atau Institusional atau IELTS
yang diterbitkan maksimal dalam 2 tahun terakhir. Ke-12, sertifikat atau penghargaan keterampilan tambahan selain mengajar, seperti olahraga, pramuka, seni budaya, keagamaan, prakarya, atau teknologi informasi komunikasi atau ICT, akuntansi, keuangan, dan lain-lain. Yang ke-13, surat keterangan sehat dari dokter pemerintah. Kemudian, menandatangani surat pernyataan bermaterai 6000 bahwa semua dokumen yang disampaikan adalah benar dan dapat dibuktikan keasliannya. Lalu mencetak kartu peserta seleksi dan formulir pendaftaran. Kemudian, berkas lamaran asli sebagaimana diunggah pada angka 3 disampaikan kepada panitia seleksi pada saat seleksi lanjutan bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi. Panitia hanya akan memproses lamaran bagi pelamar yang mengunggah dokumen atau berkas yang dipersyaratkan secara lengkap dan benar. Kemudian, untuk proses seleksi. Yang pertama, daftar nama pelamar dengan kualifikasi terbaik akan diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, pelamar yang dinyatakan lulus administrasi dapat mengikuti proses seleksi lanjutan yang terdiri dari psikotes, tes kemampuan bahasa asing, ide, presentasi, dan wawancara. Kemudian, daftar nama peserta seleksi lanjutan yang dinyatakan lulus akan diumumkan melalui portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Syarat berikutnya yaitu proses penempatan kepala sekolah Indonesia di luar negeri. Dalam rangka proses penetapan kepala sekolah Indonesia luar negeri definitif, pelamar yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk melengkapi berkas persyaratan sebagai berikut, yaitu surat izin dari gubernur, bupati, atau wali kota tentang penugasan sebagai kepala sekolah Indonesia di luar negeri yang mencantumkan kesediaan menerima kembali sebagai pegawai negeri sipil setelah selesai bertugas sebagai kepala sekolah Indonesia di luar negeri. Daftar riwayat hidup dilengkapi pas foto berwarna pakaian formal dengan latar belakang putih ukuran 4x6. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK sesuai domisili. Kemudian surat keterangan sehat raga dan jiwa serta bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah. Lalu menandatangani surat pernyataan bersedia dipekerjakan sebagai kepala sekolah Indonesia di luar negeri selama 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian yang G, tentang penentuan kelulusan. Yang pertama, pengumuman akan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id Sekolah Indonesia luar negeri. Jadwal pengumuman final direncanakan pada bulan Oktober tahun 2020. Penetapan keputusan panitia seleksi bersama tahun 2020 bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk ketentuan lain, setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Apabila di kemudian hari, pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi kepala sekolah Indonesia di luar negeri, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai kepala sekolah Indonesia di luar negeri. Yang ketiga, pelamar yang dinyatakan lulus siap ditempatkan di negara manapun yang direkomendasikan panitia seleksi. 4. Apabila pelamar telah dinyatakan lulus tetapi tidak menyampaikan kelengkapan berkas untuk penetapan sebagai kepala sekolah Indonesia luar negeri sampai batas waktu yang ditentukan, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri. Yang kelima, panitia dan sekretariat seleksi bersama tidak melayani komunikasi dengan pelamar dalam bentuk apapun. Pelamar diharapkan selalu memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada portal resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, nomor 6,
segala kerugian akibat kelalaian tidak memantau perkembangan informasi yang diumumkan pada laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi tanggung jawab pelamar. Jakarta, 20 Agustus 2020, Sekretaris Jenderal Bapak Ainun Naim. Terima kasih, semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang pernah menjabat paling singkat 4 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.